Udah gitu kan Alan kan baik ya. Jadi dia tiap kali ngambil satu, dia ambilin juga. Ini buat Kak Dev. Ah, thank you. Ini buat Kak Dev. Ah, thank you. Maaf Yoli. Nice. You like? Like. Lu suka makan di makanan Korea nggak sih, barbecue Korea? Jarang gue. Oh. Lu biasa kalau makan di mana, Dev? Solaria. Kemarin kan gue lihat tuh promonya di TikTok. Marisa Anita punya podcast baru. Oh iya. Gue lupa balas WhatsApp-nya dia. Dia mau launching. Lu diundang nggak? Gue nggak diundang. Ah, lu nggak diundang? Nggak diundang. Kenapa? Pertanyaan gue juga exactly. Kenapa? Apa bahasa Inggris gue kurang bagus? Do you think I cannot understand? Me and my bahari stomach. Me and my nasi perak. Huh? I fight for my nasi perak. Why? Didn't I get any invitation? Why? Yeah, because they have an open kitchen loh. They have an open kitchen. Yeah. I thought they cook the food at the back of the restaurant. Yeah, but you can also go. You can also go because sometimes I need to pee. Yeah, I ask the chef, can I pee? Yeah, just go. I go. Open kitchen for everybody. You can go. You can see the chef cooking, live chicken and everything. I see. Interesting. Nice. Okay, so it's Bahari. Bahari is your to-go restaurant for special event and special moment. Nah, bahasa Inggris mereka tuh semua berlima, wet. Kayak begitu loh. Misalnya contohnya, and now for the first episode, we would like to talk about pleasure. Well, ladies, of course we know where this is going. Aduh, bahasa Inggrisnya tuh, kayak ASMR, tau gak loh? Dan suaranya bagus-bagus ya. Iya, bulet-bulet loh, wet. Itu perempuan-perempuan. Udah gitu ya, gak ada yang jelek itu perempuan. Gue bingung deh. Do they eat in Bahari? I never see them in my establishment. Rambutnya bagus. Kan gue paling demen, lo tau. Gue paling demen ngeliat perempuan rambut bagus. Make upnya pas gitu. The way they carry themselves. Oh my God. Aduh, I want to hang out with you, bestie. Tapi lo nggak diundang ke launchingnya. Probably because I eat in Solaria. Breaking news pagi hari ini. Selamat pagi untuk Samarinda. Selamat pagi untuk semua yang sudah bergabung di duet Dave Iwet siaran pagi. Selamat pagi untuk semua yang sudah hadir pagi hari ini dari Bandung, dari mana lagi? Dari Karawang, dari Cilandak, dari Kuala Lumpur, dari Singapura, dari Banjarmasin, dari Serang, dari Purwokerto, dari BSD, dari Wonosobo. Wonosobo pasti dingin sekali. Selamat pagi Lampung, selamat pagi masa lalu. Aduh, dari masa lalu. Masa lalu. Oh. Tar ya, kopi dulu nih. Mama Ethan belum gabung sama kita pagi hari ini. Oh wow. Kalau gini gimana guys? Bisa sih. Bener yang ini bukannya? Masa lalu. Bahas apa nih hari ini? Bahas apa ya? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Rambut habis disasak rambutnya. Oh enggak. Dijepit aja. Malam habis pesta. Pesta apa? Pesta semalam tuh aku diundang oleh teman-teman di Intercontinental Pondok Indah. Oh. Hotel. Oh.
Iya, semalam tuh halal bihalal sekaligus vendor gathering. Oh, lupa parkiran, lupa parkiran. Vendor gathering udah gitu mereka tuh menyuguhkan makanan dengan tiga chef dari chef Indonesia William Wongso, chef Korea, si Jemennya lali yo. Apa dua deh ke chef Korea. Pokoknya gue cuman setengah gue nggak dengerin acaranya karena gue sibuk ngobrol dengan vendor-vendor lain. Oh, terus gimana tuh? Gimana tuh? Eh, kok piyama lu warnanya sama kayak gue? Enggak, Lu warna apa coba itu? warna beige. Gue tuh juga beige, kan lu dikasihnya hijau. Enggak, lo ijo. Lu jangan gila ya, Wet. Gue belum buta warna. Lu kemarin baru beli itu. Emang ijo? Hijau, lu tuh dibeliin Tiwi dari Stuja, gue beige, M, lu L, hijau. Terus gue ingat soalnya lu bilang gini, gue pengen beige. Terus gue gini, tapi ini M, Wet. Enggak. Gini ceritanya. Sebentar ya. Satu, gue lupa punya gue warna hijau apa warna beige. Tapi yang jelas, piyama gue kekecilan. Gue nggak enak ngomong sama Tiwi. Itu size M, bukan L. Itu size-nya M, bukan L. Astaga. Lo bikin masalah nih, ngebongkar-bongkar. Tapi Sehingga, tunggu dulu. Sehingga akhirnya gue beli sendiri. Karena gue nggak enak sama Tiwi. Lo bongkar sekarang. Ya, gue mau bilang ini dikasih Tiwi. Tiwi juga ngeh orang dia beliin lu hijau. Sekarang tiba-tiba warnanya beige. Yang hijau itu lo, gue itu beige. Lu gue gampar ya, gue ambil ya. Lu ngemeng. Bikin masalah aja, rusuh banget pagi-pagi, ya Allah. Gue tuh padahal hari ini tuh ya mau bilang bahwa aku tuh pakai piyama baru satu set nih, tuh satu set. Ini tuh dikasih Tiwi ceritanya. Tuh satu set. Bagus kan ceritanya, ini dikasih Tiwi. Gue tuh nggak mau bilang tadinya kalau gue beli sendiri. Karena yang Tiwi kasih ke gue itu kekecilan. Nih geng duet, coba. Ini kotor. Dari laundry bag gue nih, belum dicuci. Warna apa? Hijau. Oh iya lagi. Warna apa ini, beige apa hijau? Sorry, yang ini L. Harusnya ini buat lo. Ngerti nggak? Paham. Gimana? Paham. Apa rasanya pakai piyama kayak karung kasur? Ya badannya. Lu nggak bisa ngeles sekarang. Guys, 1.700 orang. Siapa yang salah sekarang? Oke, mungkin gue salah size, tapi gue nggak salah warna. Ya sekarang gue nggak tahu piyama yang hijau tuh di mana. Nah, lu ngomong jujur aja kalau piyama hijau lu hilang. Lu kan hobi ngilangin barang. Nggak hilang. Kalau gue nggak salah itu gue kasih orang akhirnya. Siap, lu bener-bener Tapi ya. at least kan gue ganti ini. Gue Iya nggak? Kalau bisa ngamuk sih ngamuk aja Om Iwet. Ayo. bodoh ah. Ngamuk sih gue. Iwet ini. Gue tuh udah tebak tau gak lo? Gue udah tebak gini. Tiwi nggak mungkin beliin gue size M. Ini pasti ada yang salah. Tapi ya udahlah ya. Kalau misalnya nanti gue salah-salahan kan repot ya. Bisa pecah nih siaran kita ini. Ya udah gue salah. Maaf kalau gue salah ngelihat size. Terus akhirnya lu beli. Gue beli. Karena gue nggak enak sama Tiwi. Tiwi tuh baik banget. Gue pingin pakai. Karena gue suka piyama. Tapi pas gue pakai yang size M itu nggak bisa. Masuk sih masuk. Tapi dia ketat banget. Pakai piyama ketat itu nggak masuk konsep ya, yang? Enggak. Mendingan sekalian kayak karung goni. Mendingan kegedean kalau piyama tuh. Kalau lu kan jatuhnya kayak pakai daster ya, kayak ibu-ibu udah siap tidur gitu kan. Lu pasti size L itu nggak pakai celananya kan? Jadi lu cuman atasannya doang.
Jatuhnya kayak daster pasti kan. Kayak cewek-cewek di kosan gitu ya, say. Iya kan? Lu pasti anggapannya, ini bagus, oversize. Ya udah deh, celananya nggak usah dipakai gitu kan. Kan kayak cewek-cewek kalau nongkrong di kosan gitu nenamu ke kamar sebelah ya, say. Ya kan? Celananya pendek banget sampai pengen diteriakin pakai celana dulu kali. Aduh maaf ya, Wet. Aduh, I'm so sorry lo. Gue tuh banyak salah deh sama lo. Jadi size-nya itu L, Dave. Itu L. Nah yang M itu lu kasih siapa? Enggak gini. Jangan salahkan gue berasumsi. Gue tuh nggak suudon. Tetapi Iwet itu punya tradisi. He has a habit of losing stuff. Contoh, ya. Ini gue bongkar aja nih sama bintang film temen gue. Ardinia Wirasti. Kan dia ngirimin kita jaket kembaran. Si Iwet gini, David, dikirimin jaket sama Ardinia Wirasti. Collab-nya dia sama Mala. Apa? Ada di Indonesian label. Nanti kita pakai podcast bareng. Oke, harinya tiba. Wet, kita pakai aja jaket dari Ardinia Wirasti. Jaket gue nggak tahu taruh di mana. Apa sih? Lu tuh juga sama dodolnya sama gue. Ya deh, gue salah. Gue emang paling mumpung suka di dunia ini. Gak apa-apa. Udah. Mumpung kita lagi berebut berbuat salah ya. Gue juga mau ngaku aja deh gue berbuat salah, boleh? Lagi. Oh my god, itu harusnya buat gue pasti. Udah habis. Lo makan? Iya. Dari siapa? Dari Cici Dennis di Paris. Dia bilang gini, aku kirimin ya coklat, dititipin ke Alex. Dia titipin buku, sama dia titipin coklat, ada 2. Ya, satu lagi belum gue buka. Terus gue pikir, ini kayaknya buat si Iwet ya. Kok lucu amat. Terus semalam gue pulang acara, gue gini, pengen manis-manis deh gue. Gue buka kulkas, gue potek. Kok enak ya gitu. Nih, sesame. Kok enak ya. Kok enak ya. Ya udah, gue pikir apa tinggal setengah, apa lo mau setengahnya? Gak usah Dave, abisin aja. It's okay. Gue cuman minta lo bikin video reels terima kasih sama Cici Dennis dan permintaan maaf karena lo makan coklat gue. Review, coba. Gue bukan food reviewer yang gue pengen tahu, coba. Sama happy deh gue dikasih buku. Makanya udah guys, nggak usah lah kasih titip-titip ke Dave gitu, nggak usah, nggak nyampe ke gue. Oh elah. Lu terpapar nggak sih? Gue tuh sampai lupa loh. Ya David, gue nggak terpapar apa-apa. Gue nggak punya internet. Gue tuh terpapar. Gue sampai gue beli baru piyamanya. Lu kan lu kasih siapa tuh piyama? Jadi di Jakarta. Lo tau nggak? Gue sampai bener-bener itu hari terakhir gue bilang gini, gue mau nyari Muji dong. Karena gue tahu ini kesempatan gue untuk gue ngasih lihat sama Tiwi kalau piyamanya gue pakai. Oke, sorry, I ruined your plan. Panas. Repot banget manusia. Panas. Lu repot. Lu repot nggak ada 2. Udah. Dan lu tuh emang kebiasaannya. Kebiasaan lu tuh lu gonggong aja dulu. Terserah. Mau bener mau salah pokoknya lu gonggong dulu. Ya. Sampai titik darah penghabisan lo, sakratul maut, baru lo gue salah. Gue orang Manado. Gue gede di gunung. Jangan lo salahin suku lo ya. Lo ngomong nada tinggi, lo bilang gue orang Manado. Lo ngegas duluan tanpa lo lihat fakta. Lo ngomong orang Manado. Kasihan orang Manado. Berapa puluh juta tuh orang Manado. Rusak image-nya gara-gara lo. Oke, gue orang tua. Gue serba salah. Gue tuh manusia, tempatnya salah. Lu, tadi gue mau bilang gini, lu terpapar gak sih dengan kontennya Pandemic Talk ya? Pandemic Talk.
gue suka deh postingan-postingan mereka ya. Terus kemarin ada satu gue sampai komentar dan itu geng duet pada ikutan komentar. Kata-katanya gini, baik-baik sama kita yang umurnya 35 sampai 45. Kita tuh kena macet aja bisa nangis. Kita yang di atas 35 ini kena macet nangis. Apa ya? Aduh, apa ya? Kok kata-katanya gue lupa. Kayaknya nggak gitu deh. Kata-katanya bukan itu deh kayaknya. Iya, terpapar. Kata-katanya gimana? Kecapean aja bisa nangis, bukan kena macet. Iya, gini. Kita tuh Gue ulang ya. Take two. Action gitu dong. Action. Nggak, biarin aja, biarin. Action! Lu bukan Joko Anwar yang di tempat filmnya nggak pakai kata action. Biarin. Action please. Gue nih pemain. Action! Baik-baik sama kita yang umurnya 35 sampai 45. Kecapean aja kita bisa nangis. Terus gue komentar, bener banget. Gue tuh terjebak macet aja. Gue nangis loh karena gue ngebayangin jam tidur gue berkurang. Emang lu nggak suka gitu, Wet? Enggak sih, gue nangis untuk hal yang lain. Kecapean lu nggak nangis? Enggak. Gue bisa nangis loh kalau kecapean. Kecapean mah tidur. Ya, saking capeknya gitu, tahu kecapean tidur. Cuman saking capeknya tuh sampai, aduh capek banget gitu. Lu nggak pernah? Enggak. Gue kecapean nggak nangis, Bo. Kecapean gue tidur. Kecapean gue marah-marah. Oke, gue boleh izin ya. Izin ya. Mau dark joke sekali aja. Boleh. Buat lo, boleh ya? Boleh. Lu menangisnya karena terlilit hutang ya? Dark jokes alert. Kecapean aja sih lu dah. Kecapean mah gue telan aja. Hutang kagak bisa ditelan. No wonder ya, Bo, Piyama nggak tahu naruh di mana ya. Itu bukan dark jokes, itu penghinaan katanya. Guys, kita tuh mau kolaborasi sama Stuja nih. Ini Tumblr. Pada mau nggak sih punya kalau kita jualan merchandise nih Stuja X Duet. Jadi nanti isinya kopi yang udah dengan racikan floral sama teh gitu. Nanti kita jual. Nah, tapi ini tuh tumbler jadi bisa ditutup ya, ada lidnya gitu. Tapi dia bukan penghantar panas dingin ya. Penyimpan, bukan penghantar. Dia bukan penyimpan panas dingin ya, Web. It's just a tumbler. Lu hari ini kacau banget loh. Ngomong salah-salah ya. Nembak orang seenak-enak jidat ya. Satu lagi, tadi tuh perintahnya bukan langsung jualan gitu loh. Pakai aja biar orang penasaran. Oh, bukannya harus nanya ya? Enggak. Orang nanti nanya. Kalau orang lihat ini samaan, pasti pada nanya baru kita jawab. Oke, take two. Action. Action. Kacau lo emang bener-bener. Lo minum pasti semalam ya? Minum apa? Minum. Nah, lo emang bener-bener lo. Gue udah tahu deh lo tuh, ya. Gue tuh udah tahu emang bener lo tuh. Lo tuh happy banget kalau pesta, tau gak lo? Ih, gue lagi. Udah lah. Gue soalnya semalam itu di Intercontinental gue nyicipin minuman baru ya. Kan tema pestanya tuh Korean culinary gitu ya. Lu kan udah berapa kali ke Korea ya? Terakhir kan lu ke Korea tuh bawa Dian Sastro. Lu sempat nyicipin itu gak sih? They call it an adult Yakult. Kayaknya gue tahu. Jadi wine dari air beras. Bentar ya. Lu mainnya sama siapa sih, Dev? Kenapa? Itu kan banyak banget di restoran Korea. Namanya apa ya? Wine beras itu tuh ada namanya. Letoni. Magjoli. Iya, Magjoli.
Makgeolli. Iya, bukan soju, Makgeolli. Itu ada rasa-rasa segala. Gue nggak bilang dia soju. Enak loh. Bukan, tadi ada yang bilang soju. Iya, enak loh, Web. Gue baru semalam minum itu. Iya. Aduh, so good loh. Dan katanya itu probiotik, kan katanya bartendernya, ini probiotik baik. Gue langsung dong nambah melulu, gue sama Alan Stephen ke bar melulu. Udah gitu kan Alan kan baik ya. Jadi dia tiap kali ngambil satu, dia ambilin juga. Ini buat Kak Dev, thank you. Ini buat Kak Dev, thank you. Makgeolli. Nice. You like? Like. Lu suka makan di makanan Korea nggak sih, barbecue Korea? Jarang gue. Oh, lu biasa kalau makan di mana, Dev? Solaria. Itu gue udah tahu. Yang lain? Hah? Yang lain apa? Kalau momen spesial tuh lo makannya di mana? Kalau lo momen spesial? Momen spesial ya. Aku tuh di my culinary adventure itu biasanya ada there this fancy restaurant. They serve uplifted Indonesian local food with premium quality. Pak Iwet, I don't know if you know it because it's yang tahu-tahu aja level gitu ya. It's called Bahari and it's very prominent in Jakarta. Yeah, it's very hidden gem, you know, and it's it's on to know basis, you know. Oh, let me make sure. Let me make sure about this Bahari restaurant. Is it the one with the green wall on the front? Yeah, yeah. Green wall. Yeah, you've seen it before. Yeah, green wall. Oh, I remember. One of their specialty is touchscreen menu. They are very high tech, you know. They live in 2015, you know. Oh my God. 2015? Back then? Yeah, 2050. Oh, 2050. 2050. You Yes. say 2015. Oh yeah, slip of the tongue. Yeah, I'm so sorry. Let me reconfirm also that one of their specialty is their no, it's not scallop. It's not scallop. It's not oyster. Small oyster, right? Small oyster. Right. Grandmother's oyster. Grandmother's bigger. Kerang nenek. Tutut. Yeah. And also their scrambled soya bean. Yeah. It's very elevated. It's very elevated. Their screen is not like our pet gitu, so small. Their screen is very big, yeah, as big as plasma TV on Senayan City. All we need to do is touch. No need communication. They know what we want. They serve it. It's very nice. And sometimes in their restaurant, in their establishment, it's a full immersive experience. You know, what do you mean immersive experience? Sometimes when we eat, yeah, we have our own live music entertainment. Yeah, the artisan will come to you directly in front of you, and they sing a song for you with live guitar. Yes. So they are doing an interactive session. Yes. Can you request song? Of course. As long as you pay, yeah. As long as you pay. We have to pay. Of course. What, like because we rich people like to give money. I see. Yes. I see. And rich people itu philanthropy ya. And this establishment also give us opportunity to give back to our community. Yeah. Sometimes people in need will also come to our table. They give us an opportunity to give back. Yeah, for panti asuhan, for people in need, yeah, we give money. Okay, I was just wondering, this is very special. I was wondering, like, where is this restaurant coming from? The origin? The origin? Yes. It's from the nenek moyang, I think. Yeah, it's been no. The area. The area. Yeah. Yeah. I see what your point. Like from which city is this restaurant coming from? Because it's very, I didn't say it's rural, but it's very original. Yeah. Usually this kind of establishment live in the
M area, ya? M? M area, belusuan area. No, 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 no. The origin, not the place. Oh, the origin, yeah. I don't know, yeah. Is it from North Sumatra or where? Or I don't know. North Sumatra? You need to talk to the chef, yeah. But No, I think it's from Tegal. Tegal, is it? Tegal. Because Central Java. I never get the chance to talk with the chef. The chef is so busy, yeah, because they have an open kitchen, loh. They have an open kitchen. Yeah. I thought they cook the food at the back of the restaurant. Yeah, but you can also go. Because sometimes I need to pee. Yeah, I ask the chef, can I pee? Yeah, just go. I go. Open kitchen for everybody. You can go. You can see the chef cooking, live chicken and everything. I see. Interesting. Nice. Okay, so it's Bahari. Bahari is your to-go restaurant for special event and special moment. Okay. Interesting. I will try someday. Because I've never tried those kind of restaurant with big touchscreen menu. And then I heard that also their chopped soya bean cake scramble also good. Chopped soya bean cake. Yeah. In native language, we call it a tempe orek, yeah? Tempe orek? Yeah. I see. But Tapi I heard also that the rice is kind of dry. But it's their specialty. Yeah. Because when we eat there, we perspirate, yeah. We perspirate gitu because it's so hot, full immersive experience. So the food need to be dry because everything drip down. Ya kuah. Aku mau capek, Bo. Nasi pera anjir. And because this restaurant also sustainable, sometimes the rice is not intended to be pera, it's a kind pera, it's a kind rice. Kalau pera itu kan berarti dia not nice, ya, tapi it's from yesterday's rice, sustainable. So aduh, gue capek. Lu tau gak sih ada akun Instagram namanya Warteg Gourmet? Belum. Bo, lu harus lihat Warteg Gourmet itu. Yang bikin dulu anak agency katanya. Jadi, dia itu suka banget plating makanan-makanan warteg. Terus abis itu dia foto bagus gitu. Terus dia kasih deskripsi. Deskripsinya kayak gitu tuh, bahasa-bahasa tinggi gitu. Oh, bahasa-bahasa puyeng gitu ya? Iya, jadi sayur lodeh gitu ya. Kuahnya dia ambil cuman sayur-sayurnya aja gitu, dikasih sambelnya tuh yang kayak artsy gitu. Terus di ujungnya ada nasi cuma secuprit, terus di ujung sana ada tempe oreknya. Lu gak pernah lihat? Belum pernah. Lucu banget. Nah, ini speaking of account yang layak di follow ya. Ini nyambung, jadi Geng Duet ngirimin ke gue karena they remember kalau lu pernah punya cita-cita untuk tinggal di kaki gunung. Jadi ada sebuah account on TikTok and also on Gram ya, judulnya itu Di Kaki Gunung. Jelas banget kan. Jadi aduh gue sirik sekali loh melihat video-video mereka. Jadi videonya itu menggambarkan kehidupan harian mereka. Jangan lupa untuk jangan diomongin tapi cuma dikasih lihat dengan cara yang halus. Tadi udah yang nanya, bisa dibeli nggak? Bisa. Ini akan segera kita launch. Dan kita akan launchnya ini adalah nanti. Boleh nggak ya dikasih tahu ya? Kita mau bikin acara halal bihalal guys. Nanti dulu. Karena perintah dari Tiara belum sampai situ. Nanti salah lagi. Bisa dibeli. Ini bisa dibeli. Bisa dibeli. Terus tadi yang kayak Dave bilang. Nanti belinya udah satu set sama minumannya. Minumannya boleh pilih. Mau coffee atau mau tea, ya. Better use this with cold drinks menurut gue instead of hot drinks. Tapi both are okay. Hari ini gue pakai minuman panas. Gue pakai kopi.
Jadi ini anggaplah teaser. Nah, kembali ke account itu ya, di kaki gunung itu. Iwet, jadi dia kasih lihat dapur. Jadi dia punya kebun, dia tanam tomat, tanam sayur-sayuran. Dia dengan suami dan anak satu masak, bikin sambal, Wet. Panen di sawah, mau masak dia ngambil daun. Terus kayaknya Jawa Timur ya, soalnya dia bilang ini, soalnya kalau dia masak gitu. Kalau kita tuh dari kecil biasa makan segala sesuatu pakai santan, jadi belum afdol kalau masak sayur belum pakai santan gitu-gitu. Iwet, so nice. Di kaki gunung. Di kaki gunung. Lucu loh, account nanti geruduk ya geng duet ya. Di kaki. Nanya deh, account ini sama nggak kayak account-account yang dia tinggal di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Jambi, terus masaknya di kebun, terus dia pakai kompornya tuh arang gitu-gitu. Oh, gue suka tuh akun kayak gitu. Gue ngikutin beberapa. Iya, nice ya. Maksudnya buat kita orang kota melihat kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan kita tuh. Terus ntar ada suara burung saat dia masak, suara angin berdesiran, bergeseran dengan daun-daun gitu. Very nice loh. Iya. Tahu gue. Di underscore kaki gunung ya akunnya ya. Gue ada beberapa yang gue suka lihat tuh yang dia tinggal di Kalimantan. Itu lucu deh. Bener-bener kayak dia masak ikan gitu misalnya ya. Ikannya tuh dia mancing dulu. Terus abis itu ada lagi yang gue lupa, ada satu anak perempuan masih kecil, masih muda. Umur 18 apa 19 gitu. Tinggalnya di Jambi, di pedalaman Jambi. Itu di TikTok gue liatnya. Gitu. Ada juga itu. Seneng ya lihat konten-konten yang sifatnya original begitu tuh. I love it. I love it. Benar. Bicara mengenai originality ya Iwet ya. Tadi pada saat gue ngomongin Warteg Bahari, gue tuh sekalian pengen ngetes bahasa Inggris gue sampai mana sih gitu ya. Nih gue mau cerita ke lo. Kemarin kan gue lihat tuh promonya di TikTok, Marissa Anita punya podcast baru. Oh iya, gue lupa balas WhatsApp-nya dia mau launching. Lo diundang nggak? Gue nggak diundang. Lo nggak diundang? Nggak diundang. Kenapa? Pertanyaan gue juga exactly. Kenapa? Apa bahasa Inggris gue kurang bagus? Do you think I cannot understand? Me and my Bahari stomach. Me and my nasi perak. I fight for my nasi perak. Why? Didn't I get any invitation? Why? In her point of view ya judulnya ya, apa in her apa ya? Iya. Terus udah gitu, gue pengen tahu gini, kayak acara The View nih, kan gue suka nonton The View ya. Kan sebetulnya Spill the Tea juga acara gue yang di Trans TV itu kan inspirasinya dari The View ya. Terus ketinggian inspirasi lo. dari The View yang akhirnya ditweet sama TV kita sambil mekong. Dia makan. Ya. Anyway, terus yang ini tuh ngobrolnya juga kayak The View nih, gue suka nih. Terus I was actually looking forward to see it ya. Kemarin gue lihat ada nih, udah muncul episode 1. Gue nonton Iwet. Boleh gak sih gue cerita pengalaman gue menyaksikan itu? Boleh. 1, bahasa Inggris tuh perempuan-perempuan bagus-bagus banget loh, Wet. Iya. Gue tuh menggambarkan bahasa Inggris mereka itu kalau minyak wangi adalah Jo Malone Grapefruit. Kenapa Jo Malone Grapefruit? Good question. Karena buat gue, Jo Malone Grapefruit itu dia tuh aromanya tuh crisp, garing gitu. Garing, rounded, bersih. Gue tuh kalau pakai Jo Malone Grapefruit itu rasanya tuh seperti pakai kemeja putih yang baru keluar dari laundry yang nggak ada dibantu temennya, nggak ada apa? Nggak ada leceknya, nggak ada lipetannya, nggak ada wrinkle-nya gitu. Kayaknya tuh very clean gitu. I feel very luxurious.
Nah, bahasa Inggris mereka tuh semua berlima, web. Kayak begitu loh. Misalnya contohnya, and now for the first episode, we would like to talk about pleasure. Well, ladies, of course we know where this is going. Aduh, bahasa Inggrisnya tuh, aduh kayak ASMR, tahu nggak loh? Dan suaranya bagus-bagus ya. Iya, bulet-bulet loh, web. Itu perempuan-perempuan. Udah gitu ya, nggak ada yang jelek itu perempuan. Gue bingung deh. Do they eat in Bahari? I never see them in my establishment. Rambutnya bagus. Kan gue paling demen, lo tau. Gue paling demen ngeliat perempuan rambut bagus. Make upnya pas gitu. The way they carry themselves. Oh my God. Aduh, I want to hang out with you, bestie. Tapi lo nggak diundang ke launchingnya. Probably because I eat in Solaria. Aduh, itu kapan lagi undangan? Aduh. 2 hari lalu. Lu tuh dari mana? Gue tuh kalau stalking orang nggak macam-macam, say. Oh. Marisa Anita, ranking lu di pertemanan gue turun 1. But anyway, jokes aside, go to their podcast, watch it, biar wawasan kita tuh mendapatkan nuansa baru gitu ya, karena nuance in life is very important. And I think they are giving a different kind of entertainment and education, and also a voice to women in a very different way gitu. Yang bahwasannya suara dan cerita hidup orang itu beda-beda loh. Dan Indonesia itu sangat beragam gitu. Nah, disitulah kita merayakan keberagaman kehidupan kita. You get what I'm trying to say, Iwet Ramadan? Namanya tuh Pancatera ya. Jadi mereka itu, geng itu namanya Pancatera. Terus podcastnya In Her Point of View gitu. Iya, podcastnya. Jadi it's a wordplay of interview gitu. Jadi In Her View. Oh, In Her View, not interview. Oh my God, you and your non-Bahari Kuping. It's a wordplay of interview, jadi In Her View. Iya. Accountnya Pancatera ya guys ya. Dah gitu aja. Lo repot banget sih, kenapa? Gelisah nih pasti dia. Gelisah terus jadi repot banget, ya Allah. Gue pengen loh punya bahasa Inggris begitu. Gue mesti latihan. Ya udah, latihan aja gampang. Guys, kalau udah ketemu akunnya Pancatera nggak perlu ditanya ya. Kenapa Kak Dev nggak diundang? Nggak perlu ya guys. Jangan, oke? Biarin aja, nggak apa-apa. Yang itu kan aku hanya bercanda. Nggak semua orang paham lo bercanda. Iya, dan nggak semua lo serius. Iya, dan nggak semua orang juga pengen Dave Hendrik ada di event mereka, which is okay gitu. It's okay. I'm busy anyway. Cucian gue banyak, setrikaan gue numpuk, say. Dan lu kebayang tiap kali gue datang ke event itu gue mesti bayar orang rambut. Oh my God, costly. Although I know I rich people, ya I rich people. I eat in Bahari. I give to people in need gitu. But you know, I need to save money. Tadi gue mau bilang gini. Gue suka ya dengan kehadiran banyak sekali podcast yang beragam sekarang jenisnya, Wet. Kenapa gitu? Karena seperti yang tadi gue bilang, itu merayakan keberagaman cerita hidup. Satu juga ya, gini. Kan 2 hari lalu ya, Iwet, kayaknya pada saat lu menceritakan cerita Singapura. Kemarin. Cerita Singapura baru kemarin. Oh my God, seems like 2 days ago. Kemarin ya, kan pada saat lu menceritakan cerita Singapura, gue bilang gitu ya, I point out gitu, beda sama kita generasi Indonesia yang masih tinggal sama orang tua gitu ya, kan itu, those are my exact words, masih tinggal sama orang tua, nggak bayar PBB, nggak bayar listrik, nggak punya duit buat makan, lu masih bisa makan sama orang tua, disyukuri. Itu kan contoh gue untuk mempertajam my point, right? What is my point? Poinnya adalah banyak loh anak-anak di Indonesia yang masih tinggal sama orang tua yang
leha-lehe, leye-leye, tidak memberikan sumbangsi apa. Itu tuh to nudge them untuk menyadari bahwa, Bo, jangan gitu dong hidup. Belajar bertanggung jawab dikit boleh nggak sih? Ya kan? Terus ada 2 atau 3 lah gitu geng duet yang dengan bahasa baik dan halus gitu. Reach out to me di DM gini, Kak Dev, aku mau koreksi. Aku tinggal di Jakarta aku tinggal di Indonesia sama orang tua, tapi aku nggak sama kayak yang Kak Dev maksud. Nggak semua begitu loh. Aku bayar listrik, aku bayar PBB, aku kasih makan orang tuaku. Gue cuma bilang begini, good for you then, as it should be. Gue bilang gitu, as it should be. My point is, kalau lo mendengarkan point of view seseorang dan itu ternyata berbeda dari lo, it's okay. Berarti kita punya point of view dan pendapat dan cerita hidup yang berbeda. Dan keberagaman itu loh yang harus kita latih supaya apa? Supaya kita sebagai bangsa ya Iwet, kita yang dididik dari kecil sangat penyeragaman, belajar menghargai bahwa satu, point of view orang itu pasti berbeda, Wet. Ya, 2, cerita hidup orang itu jarang sekali ada yang sama loh. Jadi kalau misalnya gue bilang hidup di kaki gunung tuh enak ya, terus lo tersinggung, enggak, hidup di Jakarta enak. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Mari kita sama-sama belajar menghargai cerita hidup orang tuh beda-beda. Nah, kembali ke podcast In Her View, Iwet. Menurut aku, their point of view as women in Jakarta, in Indonesia, is very different. And I find it very refreshing. Thank you everybody. Cut! Gitu dong. Cut! Cut! Kalau gue gini loh sebenarnya. Lu masih inget gak sih zaman dulu ada, gue lupa deh iklan apa, tapi yang bilang iklan itu consumer facing language-nya edan. Campaign expression-nya tuh bukan campaign expression, kayak tagline lah. Tagline itu ngomongnya kalau nggak salah kenapa harus marah? Kalau nggak salah. Something like that. Kalau nggak salah kenapa harus marah? Atau kalau bersih kenapa harus apa gitu? Pokoknya intinya gini. Kalimat itu tuh menjelaskan bahwa ketika ada seseorang berbicara tentang sesuatu, kalau lo nggak merasa melakukan itu, lo nggak akan tersinggung. Nah, dari cerita lo tadi, maaf ya kalau gue salah. Ini gue disclaimer lo di depan, maaf ya kalau gue salah. Nah itu dia, kalau bersih kenapa harus risih? Itu kalimatnya. Kalau bersih kenapa harus risih? Nah, dengan yang lu ceritain tadi, ada yang DM, quote unquote, memberikan pembenaran terhadap dirinya. Gue jadi pengen bertanya, jangan-jangan deep down inside, back in her mind or his mind, dia sebenarnya merasa bahwa gue nggak seharusnya tinggal sama orang tua. Oke. Untuk membuat dia less guilt, gue ikut patungan bayar PBB, gue ikut patungan bayar listrik dan lain sebagainya. I don't know ya, gue again ya, tidak bermaksud menyinggung, tidak bermaksud untuk membuat orang lain merasa terpojok gitu, tapi ya udah, kayak iya. Jadi maksud gue kan gitu ya, biasanya kalau misalnya kita salah malah kita defensif. Iya, iya betul. Dan gini, maksud dari setiap kali kita ngomong topik pembahasan kita di siaran itu nggak pernah berusaha untuk memojokkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri loh, diri kita berdua dan Dave ya. Gitu. Jadi kalau ternyata teman-teman merasa kecolek gitu ya, bahasanya Mas Willy Priyoko tuh konten kreator, Mas Dave aku kecolek tuh berarti lu apa Iwet, coba dibantu temennya. Kalau kecolek tuh intinya adalah ada obrolan kita yang relevan sekali dengan keadaan diri lo. Iya, bahasa anak skenanya sekarang iya lagi gitu. Ya good for you gitu, berarti relate ke trigger. Yes gitu.
ya mari kita jadikan momen tersebut sebagai sarana untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri, dan atau bahkan merayakan diri. Ya kan? Kayak topik yang tadi gitu ya. Aduh, anak-anak Indonesia tuh masih banyak yang tinggal. Tadi ada yang bilang ini, mungkin jangan generalisasi bilang Indonesia, tapi kan kita orang Indonesia, kita tuh Dave dan Iwet. Iya. Tapi gini ya, kita juga tidak bermaksud jadi defensif. Cuma maksud gue gini, it's a culture menurut gue soal tinggal bersama dengan orang tua. Masih banyak juga kok, memang orang tua yang tidak menginginkan anaknya keluar dari rumah. Yes, itu juga ada. Itu sebabnya gue menggunakan kata merayakan diri. Dalam arti gini, kalau memang lu tinggal sama orang tua, situasinya apapun itu ya, orang tua lu meminta lu untuk tinggal di orang tua, atau lu ada panggilan dari diri lu, aku mau tinggal sama orang tua aku, kasihan orang tua aku sudah tua, atau I think I want to give back to my parents gitu. Aku udah kerja, aku mau ikut chip in dalam kehidupan, ganti ngurus. Itu perlu dirayakan loh. Iya. You should take a moment every month. Iya. When payday comes dan lu membaginya ke dalam amplop ekonomi, amplop pengeluaran lu. Ini buat papa, ini buat mama, ini buat rumah, ini buat aku beli sneakers, ini buat aku beli minuman Korea dari beras itu, ini buat aku makan culinary experience di bahari. You should celebrate your life. Berarti lu itu lo melakukan kontribusi di dalam hidup lo. Ya. Jadi nggak perlu kemudian tersinggung, nggak perlu kemudian jadi defensif menurut gue, karena balik lagi bahwa culture-nya memang ada yang seperti itu. Tapi yang dimaksud sama Dave kemarin itu adalah kalau di luar itu memang budayanya adalah when you reach certain age, either it's 17, 18 or 21, lo memang keluar dari rumah gitu, and it's a different thing. Itu ya beda lagi gitu. Ini bicara mengenai kebudayaan, kan lo menggunakan kata di luar gitu ya. Kemarin gue membaca sebuah postingan gitu ya, yang menurut gue gue ketampar. Kayaknya yang membuat postingan ini financial expert di luar negeri deh ya. Dia bahas gini, Wet. Lo pernah have you ever wondered gitu kenapa bangsa Yahudi, Jewish people itu kaya-kaya dan boleh dibilang mereka saat ini menguasai pergerakan ekonomi dunia, ya kan? Yang gue tahu waktu gue jalan-jalan ke New York dan gue main teater, gue diceritain tuh sama teman gue yang kerja di teater, dia bilang ini, gedung-gedung teater dan theater owners itu rata-rata Jewish people. Terus postingan ini bahas, have you ever wondered why is that? Sementara populasi bangsa Yahudi di dunia itu cuman less than 10%. Terus dia breakdown, this is why. Dan menurut aku bagus, kita bisa sama-sama belajar. Karena Jewish people itu they understand intergenerational wealth. Jadi mereka itu katanya ya, kerja ngumpulin duit bukan cuman mikirin untuk kekayaan generasi gue aja sekarang. Tapi mereka itu kerja ngumpulin duit buat mereka pass on ke generasi di bawah-bawah mereka. Jewish people also terus gini, kalau anak-anak mereka kawin, mereka nggak kasih tuh cincin berlian, mobil, nggak. Yang mereka kasih uang cash, rumah. Untuk modal, lu mau memulai rumah tangga baru, gue kasih modal. Gitu. Terus mereka juga mendidik bahwa community, lu kalau mau maju itu nggak bisa sendirian. Lu itu kalau mau maju harus ada support system yang jelas. Itu mereka itu hidup dengan mindset yang sangat sederhana, karena yang dipikirin itu masa depan, nggak cuman sekarang aja, dapat sekarang, beli sekarang, pakai sekarang, selesai. Begini, oh interesting ya, interesting. Ini sebenarnya to make it more subtle and general, ini juga terjadi di bangsa di Cina Totok.
Peranakan tuh juga begitu, atau keluarga-keluarga Chinese yang memang masih memegang teguh budayanya mereka. Bisa dibilang tuh kayak istilahnya tough love. Ya, tough love itu adalah sesuatu yang kerap diomongin sama teman-teman gue yang anaknya konglomerat. Tapi konglomeratnya yang merintis ya, bukan pewaris. Tough love-nya parah menurut gue. Kayak satu, ya you have to earn apa yang lo mau. Terus abis itu lo harus kerja keras. Terus tadi itu masalah kayak, oke, gue kasih lo modal, tapi lo puterin uang itu. Ya, bahkan kadang-kadang sampai to the extreme side, kayak mereka kadang-kadang suka nggak dipuji. Gitu. Terus komunitas itu juga sangat penting sekali. Kadang-kadang kan makanya mereka benar-benar mensupport lingkungannya dulu. Untuk bisa tumbuh bersama dulu gitu. Jadi menurut gue ya it's a good lesson. Bagus menurut gue. Dan itu adalah satu hal yang sepertinya juga bisa kita coba terapkan dalam hidup kita. Gitu sih. Dan gue cuma mau menambahkan ini. Dan mereka juga ya sebagai kan jangan gini, enak ya jadi anak-anaknya mereka kawin dapat warisan, orang tuanya sudah mempersiapkan intergenerational wealth gitu. Tapi lu juga punya kewajiban loh untuk memelihara itu and pass that on ke yang ada di bawah lo. Jadi jangan berfoya-foya di lu terus udah selesai sampai di situ, you know? Ngomongin soal warisan, lu pernah nonton satu film di Netflix judulnya To Do List nggak? To-do list ya? Belum. Iya, belum. Bagus deh. Gue, correct me if I'm wrong ya guys ya. Kayaknya To-do List sih judulnya. Yang main perempuan cantik banget. Gue lupa lagi. Gue kan nggak tahu ya bintang film. Kenapa gue bilang film ini bagus dan nyambung sama obrolan lo tadi? Jadi, si The Life List, bukan To-do List. Life List. Jadi, gue udah nonton. Itu menurut gue bagus banget. Life List ini isinya adalah tentang kakak beradik, 3 orang kalau gue nggak salah. Laura Dern. Hah? Yang jadi ibunya kalau nggak salah Laura Dern. Iya, gue nggak tahu. Terus kemudian ibunya meninggal, gitu ya. Ibunya sama bapaknya divorce, ibunya meninggal. Apparently, ibunya ini adalah pengusaha sukses sekali. Punya sebuah perusahaan kosmetik atau beauty yang sangat sukses. Dan di-run sama menantunya malah, gitu ya. Anak yang paling kecil, si perempuan ini, di situ jadi marketing manager. Gitu ya. Terus kemudian pada saat ibunya ternyata ibunya kena cancer dan akhirnya meninggal. Dibacain lah kemudian warisan mereka. Si anak kaget, anak perempuan satu-satunya paling kecil, kaget ketika dia pertama kali adalah di warisan tersebut dia dikeluarkan dari perusahaan. Dia dikeluarkan dari perusahaan. Yang kedua adalah dia tidak dapat warisan. Instead dia cuma dapat kumpulan surat berupa video yang isinya adalah to-do list yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Lo kebayang gak sih perasaannya kayak apa tuh anak perempuan paling kecil? Anak perempuan paling kecil gitu. Gila, gue gak dikasih warisan sama ibu gue. Dan dia memang harus menyelesaikan beberapa tugas-tugas dalam hidup ini based on to-do list-nya dia, wish list-nya dia waktu kecil. Dan paling disayang pula. Logikanya adalah gue harus dapat yang paling banyak nih, ternyata enggak. Singkat cerita, pelajarannya adalah gini. Ternyata si ibu itu menginginkan anak ini untuk tidak jadi anak manja. Lo anak paling kecil, lo cantik banget, lo disukai banyak orang, tapi lo masih terlalu muda. Gue nggak mau lu kemudian tiba-tiba bergelimang harta, terus lu jadi nggak belajar soal hidup. Ibunya berusaha untuk membentuk karakternya dia, karena gue yakin ya, di situ tuh ada ini yang cukup ngena ke ibu-ibu lain, bahwa pasti ibu itu khawatir, ini anak nanti gimana dewasanya kalau dia nggak belajar soal kehidupan. Jadi si ibu tuh kayak kasih tutorial gitu, bukan tutorial, perintah, kayak assignment. Assignment 1 ada suratnya, putar videonya. Terus ibunya ngomong,
assignment 2 apa-apa dan sebagainya gitu. Terus gue cuma mikir gini, gila keren banget. Endingnya happy ending. Gue nggak akan kasih tahu, pokoknya kalian nonton aja. Tapi wow, bagus banget ya ceritanya bagaimana si ibu ini mengajarkan anaknya tanpa ada keberadaan dianya. Ya, ternyata Connie Britton kata geng duet. Dan gue udah pernah bahas ini rupanya di siaran sedikit. Iya betul. Jadi si ibu itu mengingatkan anaknya, kan lu waktu dulu masih muda tuh very vibrant, lu bikin life list yang pengen lu lakukan. Tapi as the anak grow up, dia lupa dan berhenti mengambil resiko, having fun in life, dan jadi complacent in life. Ya udah segini aja gue. Jadi ibunya ketika on her dying bed gitu ya, on her dying bed, dia mengingatkan anaknya gitu, warisan gue ke lo, gue cuma mau ngingetin bahwa lo tuh punya mimpi lo dalam hidup. Why don't you take time? Gue mau tantang lo untuk start reliving your dream again. Nah, ini lucu lagi nih. Kolom komentar jadi rame nih gara-gara kita ngebahas film Lifeless ini. Orang tuh nangkepnya emang beda-beda ya. Kalau gue menangkap film itu adalah message-nya kan. The life lesson yang gue ambil dari film Lifeless. Sementara di sini yang diambil intriknya instead of the message. Oh, intriknya apa sih? Gue sampai lupa loh. Banyak lah. Kayak ada yang gini, bukannya itu cerita tentang dia diusir dari perusahaannya untuk dia mengejar cita-citanya. Terus begini, cetek kali ya. Cuma itu yang lo tangkap. The life lesson is huge. Iya. Betul, tapi betul. Dia sengaja ceritanya seolah-olah diusir dari perusahaannya. Untuk apa? Karena ibunya tahu comfort zone si anak itu kalau dia santai mewarisi perusahaan emaknya, dia menunda mimpi-mimpinya dia. Jadi sengaja dikeluarin, lo nggak dapat apa-apa, ya kan? Supaya lo tuh didorong untuk go live your dream. And yes, ada juga bagian yang soal bagaimana cara lo memilih pasangan hidup. Ya. Masih ingat nggak lo apa aja? Ada 3 kalau nggak salah. Iya. Kan ada katanya pilihlah pasangan hidup, ada 3 poin tuh. Ya. Who make you laugh? Is it? Lupa lo gue. Oh, 4. Udah 4. Yang pertama adalah lo bisa menceritakan semua hal tentang diri lo. Yes. 1, you can see him as the father of your child. Itu yang terakhir. Iya, kan kita berusaha mengingat ya, Bo. Satu-satu dong. Yaudah deh. Kan yang pertama tuh adalah lo bisa menceritakan semua hal tentang diri lo, bahkan the deepest secret of yourself. Itu 1. Dan menurut gue itu bener-bener kayak start dulu. Kalau lo nggak bisa jujur sama orang itu, lo mau ngasih apa lagi ke dia? Iya, gue emang strict banget. Dia juga sama. 2. He is kind katanya. He is kind. Ya, kalau nggak salah ada kind to your mother atau kind to his mother gitu nggak ya? Kind doang ya? Lupa, nonton deh geng duet. Iya. Terus yang ketiga itu baru yang keempat itu adalah lu bisa membayangkan dia akan jadi orang tua dari anak-anak lo. Iya, yang ketiga gue lupa. Pokoknya itu pertama, lu bisa cerita. You can grow and becoming the best version of yourself. Itu gue setuju. Ketika lu stay sama orang dan lu kan kalau pacaran tuh kan bertahap ya. Lu nggak ngerasa bahwa kok gue nggak berkembang ya sama dia. Ngapain lu lanjutin? Dan ketika lu stay sama orang terus abis lu gini, kok gue nggak bisa jujur ya sama dia? Gue nggak bisa jadi diri gue sendiri. Ngapain lo lanjutin? Terus yang berikutnya adalah, lo bisa bayangin nggak ketika nanti dia jadi orang tua dari anak-anak lo? Itu kan membayangkan bahwa ini bukan cuman short term. Dan kenapa gue strict itu harus terakhir? Karena it's the final decision. Iya.
Aduh, empat itu kayaknya gue harus nonton lagi terus gue catat deh. Kayaknya tadi ada yang bilang ada satu poinnya tuh gini, can I tell him everything in my heart? Yes! Bisa nggak loh? The deepest secret semua hal. Dan gue sukanya film Lifeless itu adalah, ya ini balik lagi ya, mengenai tadi balik lagi kan ajaran orang tua gitu. Orang ini, perempuan ini tuh bener-bener kelihatan bertumbuhnya, progressingnya gitu. It's beautiful. It's beautiful movie. Ya nggak? Ada The Doctors tuh tadi yang udah list down 1 sampai 4, cuman ke scroll, Ada yang bilang, Kak, promosi tumblernya. Balik lagi, this is our merchandise. Ada logo Duet X7. Terus kemudian ini stainless steel. Nggak double wall. Jadi kita akan bilang bahwa ini tidak bisa menahan panas atau menahan dingin. Not that kind of tumbler. But it's a very special tumbler. Menurut gue karena we like it. It's unique. Oh, disebutnya itu ya, double wall ya. Iya. Alert from Canada. Terus abis itu International Labor Day. apakah panasnya nembus? Panasnya nembus. Iya. Jadi ini tuh cuman kayak cangkir aja gitu ya. Tapi kita punya minuman nanti akan kita isi di sini. Iya, jadi sebenarnya the tumbler is a bonus gitu ya. Yang dibeli itu minuman di dalamnya. Tapi kita jual minumannya itu di dalam ini. Jadi ininya sustainable puyeng tumbler gitu. Abis ini minumannya bisa tumblernya bisa dipakai lagi gitu loh. Benar. Gitu. Berapa sih harganya? Insya Allah tidak mahal. Kita coba untuk press harganya ya. Lu pernah lupa parkiran lu di mana nggak? Mau besok apa sekarang nih ceritanya? Besok aja ya. Besok masih nggak pernah, alhamdulillah. Besok masih mau siaran. Insya Allah ya kalau lo nggak aneh-aneh. Ya siaran lah besok. Besok kan tanggal merah. Wait, lo atur ya hidup lo ya. Dengan kekakuan lo. Dengan lo tuh merasa paling bener ya. Lo tuh kayak kepancing curhat sih. Kepancing. Ini kayaknya dalam nih, udah lama dipendem nih. Dia bilang, nah nih dia nih momennya bisa gue keluarkan. Rahasia terdalam dalam hidup gue. Walaupun lo bisa menceritakan semua rahasia dalam diri lo, gak berarti ya kita berpasangan. Itu maksud gue. Hold your horses darling. Gue tuh tahu lu akan lupa kalau besok tanggal merah. Orang dokter jantung gue aja gak praktek. Aduh, bener juga. Apa gue besok ke dokter juga ya? Praktek nggak ya dia? Nggak, rumah sakit tutup. Dokter spesialis nggak ada yang praktek. Oh iya, tanggal merah dokter spesialis libur ya? Iya, dokter juga perlu day off. Iya, benar-benar. Jadi besok nggak siaran kita ya? Siaran aja deh. Siaran nih? Iya ya. Ya udah deh. Oke, kalau misalnya emang lo minta besok siaran ya gue siaran. Likes-nya nanggung, baru 860.000. Tap-tap please guys, biar 1 juta. Sutra lah, Nek. Nanggung, Bo. Guys, tap-tap guys. Guys. Aduh, tuh. Cepat kok, 872 tuh, cepat. Dikit sambil nunggu, coba cerita parkiran. Jadi nunggu 1 juta ya, diceritain nih soal parkiran sama Dave. Ini bonus cut ya. Ini sebenarnya cerita dari waktu kita pergi ke pestanya 25 hours. Oke. Kan kita pulang pesta tuh jam berapa sih, Iwat? Gue sih jam 11 ya gue pulangnya. Gue tuh kayaknya 11.30 deh. Ya. Dan tengah-tengah pesta tuh lu udah lihat dong kondisi kaki gue tuh kan udah lecet gara-gara gue pakai hak tahu gue itu kan. Ya. Iya. Yang lecet nih tuh, merah. Terus? Jadi sepatu gue tuh pengen gue lem. 1 juta lah. Yuk, besok lagi ya. Dadah. Oke, lanjut. Hak tahu. Jadi sepatu pengen lempar. Kan lo udah sempet tuh copot sepatu.
Terus? Udah gini, aduh ya udah terus yuk pulang. Gue nebeng dong sama temen gue. Siapa temen lo? Ada ada temen gue, tebengan gue. Gue Terus? pulang, terus jadi ya udah dong kan yang parkir dia. Ya gue ngikut aja dong, kan gue nggak ikut ke parkiran. Orang gue kan pas perginya naik nebeng mobil loh. Ternyata dia lupa bawa parkir di mana. Terus? Jadi kita tuh ngiterin satu blok Ashta dalam kondisi gue udah setengah tangki. Dalam arti kan minahasa ya. Kita kan ya. Mimi-chan kan di sana. Mimi-chan ngantuk, aus pengen air putih. Karena kan kalau habis Mimi-chan kan pengen air putih ya. Kaki lecet. Gue ngiterin itu parkiran Ashta. Gue tuh rasanya pengen gini, Dedi. Oh, Dedi namanya. Gue tuh rasanya pengen, jadi gue pulang naik taksi aja, Dedi. Terus dia tuh cuman, dan dia orangnya tuh bukan tipe kayak gue, panikan. Ngerti gak lo? Dia tuh very calm, cool gitu. Tenang pasti ada. Dalam hati gue, tenang bro, kaki gue udah gak sanggup. Dia cuma cetak, cetik. Ya udah gue ikutin aja. Long story short, akhirnya ketemu, tapi di ujung sisi sebelah sana. Jadi kita tuh ngudek di sisi kiri, sementara mobilnya di ujung sisi sebelah kanan. Gue boleh bertanya? Apa? Apakah lo bisa menceritakan semua isi hati lo ke dia? Oke, kita siaran besok.